Oke, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini dengan nikmat beliau, nikmat dari Allah, kita diberikan kesempatan untuk selalu menimba ilmu, dan tentunya kalau kita tidak diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah, tentunya akan terasa berat untuk hadir dalam belajar bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini karena waktunya lebih 30 menit dari yang kita jadwalkan, dan tentunya tidak akan panjang lebar saya untuk membuka kegiatan pada pertemuan malam hari ini, yang insya Allah ini adalah pertemuan secara online yang ketiga dan pertemuan yang keempat dari rentetan kegiatan pelatihan Canva. Tentunya pada malam hari ini kita akan dengan guru yang sangat hebat, yaitu beliau dari ahlinya Master Canva gitu nggih, Mbak Lita, biasa kita panggil Mbak Lita. Ini adalah beliau, Mbak Realita Mahanani. Beliau adalah salah satu guru hebat karena beliau menjadi juara dalam lomba cipta media yang diadakan oleh Sekolah Literasi Indonesia gitu nggih, Mbak Lita. Nanti mungkin secara jelas bisa Bapak Ibu menimba praktik baik dari Mbak Lita. Tentunya tidak sabar lagi kita akan belajar bersama pada malam hari ini yang nanti tentang bagaimana kita membuat sebuah video untuk presentasi yang sangat menarik dan tentunya tidak membosankan. Teman-teman yang saya hormati, marilah untuk membuka kegiatan belajar bersama, kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk ruang Zoom ini, saya serahkan kepada beliau Mbak Lita. Monggo nanti secara teknisnya, dari Mbak Lita membuat kesepakatan dengan teman-teman, nanti akan langsung interaktif dalam setiap sesi interaktif untuk selalu tanya jawab atau mungkin di akhir seperti itu. Monggo Mbak Lita, ruang Zoom kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Isti yang telah Iya. membuka acara pada malam hari ini yang mungkin agak telat tapi tidak apa-apa. Nanti insya Allah nanti sampai jam 9 semuanya bisa disampaikan. Oke, Terima kasih sebelumnya Bu. Mbak Lita udah sehat toh? Oh sudah sehat, Alhamdulillah. Iya. Iya, mohon maaf ini teman-teman, Mbak Lita kemarin baru diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu sedikit rasa sakit, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa bersama kita kembali. Silakan Mbak Ya, Lita. Alhamdulillah. Kemarin ngedrop karena akreditasi, Bu Isti. Ada Ya, semangat, visitasi, semangat. ya, yang harusnya tahun 2024 dimajukan menjadi 2023 ini lumayan ini, Bu Isti, Iya, iya. persiapannya, ya. Baik, Oke. mungkin bisa saya mulai ya, Bu Isti. Iya, monggo Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dari seluruh daerah istimewa Yogyakarta nggih. Ada dari Bantul, Kulon Progo, Sleman juga. Semoga nantinya dari Gunung Kidul, kemudian dari kota juga bisa bergabung dengan kita semua. Sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah, mohon maaf kemarin terpaksa jadwal yang hari Selasa belum bisa terlaksana dan harus diundur 1 hari. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada malam hari ini.
Teruntuk Bapak Ibu lain yang mungkin belum bisa bergabung pada malam hari ini, tidak apa-apa, nanti akan ada rekaman Zoom-nya, nanti akan diupload di YouTube, sehingga nantinya bisa diputar lagi materinya. Bapak Ibu yang sudah mengikuti hari ini juga bisa diputar lagi videonya, karena sekarang kurikulum Merdeka ini tidak hanya kita belajar secara langsung ya, bisa secara tidak langsung juga. Seperti contohnya kemarin di aplikasi ada PMM, Bapak Ibu bisa belajar mandiri lewat LMS seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Realita Mahanani dari SD 2 Gading Harjo, itu di Sanden Bantul. Salam kenal Bapak Ibu semua. Kemudian di Komet DIY di Daerah Istimewa Yogyakarta ini saya diamanahkan menjadi sekretaris 2 di sini bersama dengan Bu Eva. Selanjutnya mungkin langsung saja ya Pak Ibu terkait dengan materi, izin saya share screen terlebih dahulu. Sebelumnya apa suaranya terdengar, Jeh? Terdengar jelas apa putus-putus? Jelas Ibu, Mbak. Jelas, Jelas banget. alhamdulillah. Ya, Bu Isti sampai bingung mau nyebut Ibu atau Mbak ini. Iya, yang penting jangan Mas ya, Bu. Nggih. Iya. Baik, langsung saya share screen sebentar terkait dengan ya. Ya. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu untuk share screen-nya? Sudah ya sepertinya. Apa ada yang belum muncul? Mungkin terkendala sinyal. Sudah ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini, ini adalah pertemuan ketiga atau pendampingan ketiga setelah yang pertama kemarin membuat modul ajar, kemudian yang kedua bersama Pak Fajar ya, membuat video pembelajaran menggunakan Canva, dan ini pertemuan ketiga, jadi pertemuan tengah-tengah. Nanti kita akan belajar bersama ya Pak Ibu. Ini sebenarnya saya kurang cocok juga menjadi narasumber karena di sini juga mungkin Bapak Ibu yang di sini pengalamannya lebih banyak, kegiatannya juga banyak membuat presentasi interaktif, mungkin menggunakan berbagai aplikasi, menggunakan berbagai software, tidak hanya Canva, mungkin juga ada PowerPoint juga dan yang lainnya. Jadi di sini nanti kita sekedar sharing saja terkait pembuatan presentasi interaktif menggunakan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu semua sudah pernah ya Pak Ibu? Pasti sudah pernah membuat slide presentasi? Adakah Bapak Ibu yang mau bercerita? Biasanya menggunakan apa? Jadi nggak apa-apa Ibu Wahyu Aminati, nanti rekaman Zoom-nya akan diupload di YouTube juga, di-share di WA. Bapak Ibu sudah pernah membuat slide presentasi? Saya yakin sudah pernah ini. Biasanya menggunakan Microsoft PowerPoint atau PPT biasanya. Kalau yang menggunakan Canva, apakah Bapak Ibu pernah membuat slide presentasi, baik itu di dalam pembelajaran maupun presentasi lomba ataupun karya ya, karya ilmiah diseminasi? Sudahkah? Oh, sudah pernah memakai Microsoft PowerPoint Bapak Mulyanto dari Min 3 Kulon Progo. Selain itu Pak Mulyanto, apakah selain PowerPoint, apakah ada aplikasi lain? Canva sudah pernah Bapak? Adakah Bapak Ibu di sini yang, oh belum, Pak Mulyanto belum. Adakah yang Bapak Ibu di sini sudah pernah menggunakan Canva? Oh belum. Ini kebetulan slide yang saya tampilkan ini menggunakan Canva. Dan template ataupun tema-tema di sini ini juga menggunakan bawaan dari Canva. Nah, nanti kalau oh ya ada yang sudah, ada yang belum juga.
Ya, tidak apa-apa. Nanti kita belajar bersama. Nanti yang Ibu Resita yang sudah mungkin nanti ada yang kurang yang belum saya sampaikan bisa ditambah ya Ibu Resita, kita belajar bersama. Dan nanti hari ini malam ini kita ini ya Bapak Ibu untuk tanya jawabnya tidak di akhir tapi nanti selama selama presentasi, selama kita belajar bersama bisa ditanyakan seperti itu. Baik, langsung saja selanjutnya kita akan mencoba membuat presentasi interaktif ya nanti menggunakan Canva. Nah, di sini saya klik terlebih dahulu. Nah, ini ada slide presentasi ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, tampilkan. Nah, baik. Terkait slide presentasi, Bapak Ibu pasti sudah sering membuat. Saya yakin minimal sudah pernah membuat menggunakan PowerPoint. Seperti itu. Nah, kalau presentasi sendiri, nah sebenarnya slide presentasi itu pendukung ya Pak Ibu. Pendukung dari sebuah aktivitas mempresentasikan suatu karya ataupun produk apapun yang Bapak Ibu miliki bisa dipresentasikan. Nah, presentasi itu tidak hanya ini ya, tidak hanya pengertiannya hanya slide saja gitu. Tetapi presentasi itu juga bisa menggunakan lisan juga secara lisan dan tulisan. Dan tulisan ini sebenarnya sebagai pendukung saja, sebagai cara atau sarana untuk memvisualisasikan ide-ide kita. Dan yang paling pokok itu sebenarnya adalah kita sendiri Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan presentasi itu sebenarnya kuncinya itu bukan di slide-nya, tetapi di diri kita sendiri. Bagaimana kita nanti bisa menyampaikan ide ataupun gagasan kepada pendengar, kepada audiens gitu. Jadi banyak sekali mungkin desain slide presentasinya itu sudah bagus, banyak bunga-bunganya, kemudian berbagai macam animasi, transisinya juga banyak. Akan tetapi ketika kita mempresentasikannya, ketika kita tidak bisa melisankan gitu ya, tidak bisa membawakan ide-ide dalam slide itu secara baik, itu juga menjadi nilai yang kurang. Akhirnya nanti ide-ide itu tidak jadi bisa tersampaikan dengan baik. Jadi memang dalam presentasi itu ada banyak faktor, terutama adalah dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menyampaikan presentasi yang ada di slide itu dengan baik, sehingga pesan dalam slide itu bisa diterima oleh audiens gitu. Nah, selanjutnya hal apa yang perlu diperhatikan? Nah, di sini memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nanti Bapak Ibu juga bisa menambahkan apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat presentasi yang baik ya. Presentasi yang baik itu adalah presentasi yang ada suara yang masuk ya. Nah, presentasi yang baik itu yaitu tadi Bapak Ibu ada banyak faktornya. Dua-duanya sangat penting dalam menciptakan presentasi yang baik. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan, di sini ada konten juga desain. Nah, dua-duanya ini harus saling mendukung ya. Desainnya bagus, tapi kontennya juga harus sesuai. Jangan sampai desainnya juga sudah sangat bagus, tapi malah belum mewakili ide-ide yang akan kita sampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu yang pertama adalah menyesuaikan dengan tujuan dan tema presentasi. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pernah ikut lomba ataupun diseminasi yang mengharuskan presentasi? Kalau misalnya ada boleh komentar di kolom chat juga tidak apa-apa. Kalau misalnya mikrofonnya ataupun kondisinya tidak memungkinkan untuk menyampaikannya. Adakah? Biasanya Pak Ibu membuat presentasi untuk apa? Apakah dalam pembelajaran? Apakah dalam kegiatan di luar pembelajaran, misalnya ada diseminasi, karya, dan lain-lain? Monggo bisa diketikkan di kolom chat, tidak apa-apa. Ataupun mau misalnya di-unmute, tidak apa-apa, di-unmute.
terus kemudian mau menyampaikannya secara lisan tidak apa-apa. Oh, ada yang sudah buat seminar PTK, Ibu Miarsih nggih. Wah, luar biasa Ibu. Itu diseminarkannya di mana Ibu? Apakah di sekolahan saja, di guru sesama guru ataupun di KKG yang terdiri dari beberapa sekolah? Oh, di Gugus, KKG Gugus, luar biasa Ibu. Kemudian Bu Setiarini untuk pembelajaran dan diseminasi PTK juga. Luar biasa. Kemudian selanjutnya ada lagi Bapak Ibu? Selain diseminasi pembelajaran, ada yang pernah mengikuti lomba? Untuk lomba belum pernah, baru dalam pembelajaran dan pengimbasan hasil diklat ya. Berarti memang Bapak Ibu sudah pernah melakukan presentasi ya. Jadi memang dalam pembelajaran, kemudian ada diseminasi karya juga. Nah, di sini memang terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya ya dan ceritanya, pengalamannya. Nah, di sini memang yang pertama adalah sesuaikan dengan tujuan dan tema presentasi. Nah, tentunya ketika kita membuat slide presentasi ketika dalam pembelajaran, dengan ketika kita lomba maupun diseminasi PTK, tentu saja kontennya itu harus disesuaikan. Misalnya itu kita diminta presentasi tentang pendidikan ataupun lingkungan, tentu nanti kontennya juga tentang lingkungan. Jangan sampai kontennya ini tidak sesuai dengan tujuan dan tema yang ditetapkan. Misalnya lombanya itu ada beberapa subtema. Nah, ini konten yang akan kita masukkan dalam slide presentasi itu juga harus sesuai. Jangan sampai subtemanya misalnya tentang sosial, kita membuat kontennya tentang ekonomi. Ini sudah menjadi nilai minus ya. Nilai minus kalau misalnya lomba ataupun yang lain juga. Karena sudah di awalnya sudah tidak sesuai. Jadi memang konten karena yang paling penting nanti adalah kontennya. Itu harus sesuai dengan tujuan dan tema presentasinya. Itu harus sesuai. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan dengan audiens atau pendengar. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh dengan desain Bapak Ibu. Desain untuk anak-anak SD, kemudian untuk anak-anak TK, PAUD, dengan anak-anak SMP, SMA, bahkan kuliah, dan juga ke Bapak Ibu guru yang lain itu pasti berbeda. Kalau di SD biasanya Bapak Ibu guru suka tema apa Bapak Ibu dalam slide-nya? Bunga-bunga, anak-anak, kartun seperti itu ya Pak Ibu. Nah ini sedikit cerita ya Pak Ibu, kenapa harus kita menyesuaikan dengan audiensnya. Termasuk nanti ada acara resmi, tidak resmi itu juga perlu diperhatikan. Dan kebetulan saya mau sedikit cerita, beberapa bulan yang lalu itu saya mendapatkan mendapatkan apa ya, kesempatan mengikuti seminar. Jadi itu ada konferensi internasional dari UGM dan UNESCO. Itu kebetulan saya dan beberapa teman di sekolah saya, teman-teman guru di sekolah saya itu diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil karya. Waktu itu ada ide tentang SDGs ya, Sustainable Development, jadi Goals Development atau pembangunan berkelanjutan seperti itu. Nah, kita waktu membuat presentasi juga kita sesuaikan. Kalau biasanya di sekolah ya karena audiens kita adalah anak-anak ya kita yang rame biasanya ya. Desainnya itu rame, ada balonnya, ada bunganya, ada kartunya juga gitu. Tetapi waktu di UGM kita diberikan kesempatan itu kebetulan di UGM sendiri itu punya template. Jadi punya template desain desain presentasi itu sudah ada template-nya ya, ada logonya. Dan di sana ternyata memang karena berasal dari guru, kemudian ada dosen, ada profesor juga di sana itu malah desainnya itu yang sederhana semua gitu, tidak tidak banyak memakai gambar, tetapi memakai bagan, kemudian juga teks, jadi lebih ke alur, lebih sederhana desainnya. Jadi itu perlu kita sesuaikan, jangan sampai
kita salah alamat gitu ya Pak Ibu. Walaupun kita guru SD tetapi kita juga harus menyesuaikan untuk apa presentasi kita, tergantung dengan audiensnya gitu. Kemudian yang ketiga menyesuaikan dengan durasi yang tersedia juga. Nah ini kalau misalnya di pembelajaran mungkin 1 hari ya ada 7 sampai 8 JP gitu ya, 35 menit sehingga tidak masalah nanti dalam satu JP kan panjang atau 2 JP tidak masalah nanti ketika tidak selesai nanti bisa dilanjutkan ke jam berikutnya. Tetapi ini nanti adalah ketika kita dalam lomba. Lomba itu biasanya hanya diberikan durasi sekitar 20 itu sudah maksimal biasanya. Nah, bagaimana kita nanti bisa menyampaikan seluruh ide gagasan kita dari awal sampai akhir itu ke dalam presentasi tersebut, ke dalam slide gitu. Jangan sampai slide dalam lomba itu lebih dari 10 Bapak Ibu. Biasanya hanya 3, 4, 7 itu sudah maksimal dah. Nah, itu yang menjadi PR buat kita semua. Jadi harus menyesuaikan durasi yang tersedia. Jangan sampai terlalu banyak slide yang kita buat nanti. Kontennya juga disesuaikan yang pokok-pokok saja. Kemudian yang keempat ini juga ini ya, menyambung yang ketiga, bisa mewakili gagasan dari awal sampai akhir. Jangan sampai nanti dari slide itu ada yang malah yang intinya hilang. Jadi memang perlu kita bikin gagasan kerangka-kerangka sehingga nantinya konten yang bisa kita sampaikan itu memang mewakili dari awal sampai akhir idenya. Jadi secara utuh ya, holistik seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan konten tadi sudah, desainnya. Nah, Pak Ibu ini. Ini nanti juga kita langsung praktek saja ya Pak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah mengutik-ngutik juga Canva karena memang prinsip dari Canva ini saya lihat ini sama dengan di Microsoft PowerPoint PPT. Sama, tapi nanti kelebihannya apa kita akan pelajari bersama-sama ya Pak Ibu. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan dalam desain ini yang pertama sama, sesuaikan dengan tujuan, tema, dan audiens. Kalau misalnya temanya tentang lingkungan ya nanti slide-nya disesuaikan desainnya. Template-nya yang kita pilih disesuaikan. Kemudian audiensnya tadi seperti yang SD biasanya rame kartun-kartun, tapi nanti semakin ke atas audiensnya gitu ya, semakin dewasa itu kita kurangi. Kita kurangi gambar-gambar kartun, mungkin lebih kita banyakin ya data-data, bagan, kemudian ada diagram, grafik. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah desain yang sederhana. Di sini tuh maksudnya sederhana itu bukan yang polos ya Pak Ibu, tetapi adalah kalau bahasanya itu jangan terlalu berlebihan karena yang berlebihan juga tidak baik juga. Kadang kan kita ingin menambahkan ada animasinya banyak, kemudian transisinya juga setiap setiap kalimat ada transisinya, setiap huruf malahan. Setiap huruf ada transisinya gitu. Nah, itu mungkin kalau di anak-anak SD menarik ya itu, tapi nanti ketika audiensinya ataupun di acara tertentu yang formal, yang lomba-lomba itu nanti juga karena animasi yang banyak itu juga akan menyita waktu. Karena dalam loading animasi transisinya itu juga membutuhkan waktu. Jadi eh, harus kita padatkan gitu, tidak usah terlalu banyak menggunakan animasi yang banyak, transisi yang banyak seperti itu. Takutnya nanti malah audiensnya itu terlalu berpatokan kepada desain kita, bukan bukan ke pesan yang mau kita sampaikan seperti itu. Kemudian pemilihan warna juga perlu, font juga juga perlu ya Pak Ibu. Tetapi ini memang selera. Jadi memang desain itu tidak ada yang desain paling baik gitu ya. Tapi ya desain yang sesuai mungkin dengan tujuannya. Kemudian selera itu juga sangat mempengaruhi ya Pak Ibu. Jadi memang ya monggo Bapak Ibu nanti memilih template manapun yang sesuai dengan selera Bapak Ibu. Tapi tetap harus disesuaikan. Kemudian juga padatkan teks menjadi poin-poin. Jadi Pak Ibu dulu saya pernah membuat waktu SMA itu menggunakan PowerPoint, itu di komen. Komennya adalah ini PowerPoint atau power paragraf gitu. Nah, karena hampir semua teksnya itu saya copy paste karena dulu kan juga
belum terlalu paham gitu ya. Dan kalau sekelas SMA kan kalau mau mempresentasikannya juga kemampuan untuk mempresentasikannya itu kurang. Jadi semua teks saya copy paste, tapi itu malah menjadi kritikan karena memang baiknya teks itu yang kontennya itu berupa poin-poin saja gitu. Jangan sampai semua teks kita copy paste itu nanti ya sama aja. Mendingan langsung di share screen aja Word-nya gitu. Nggak usah dipindah di Canva ataupun di slide presentasi seperti itu. Nah itu Bapak Ibu mungkin terkait konten dan desain ya yang bisa saya sampaikan. Nanti lanjutnya nanti kita langsung ini saja, langsung praktek. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu terkait ya hanya beberapa materi ini yang terkait yang perlu diperhatikan atau mau menambahkan? Atau kita lanjut ke pembuatan slide presentasi? Ini Bapak Ibu sudah sedia laptop ya? Laptop ataupun pakai HP juga bisa. Tetapi kalau saya pribadi kalau pakai HP itu agak susah, agak susah. Kalau pakai laptop kan nanti lebih mudah kita mengoperasikannya. Lanjut praktek. Oh ya, siap. Baik, saya izin ini. Nah, sebelum praktek ini ada interaktif ya, ada sebentar. Saya stop screen dulu. Yeah. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini itu membuat presentasi interaktif. Coba saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu ya, sharing. Menurut Bapak Ibu itu presentasi yang interaktif, terutama untuk anak SD ya Bapak Ibu, karena di sini mungkin ada yang SD, SMP, SMA juga untuk anak-anak ya, anak-anak sekolah. Seperti apa Bapak Ibu? Interaktif itu yang seperti apa? Yang presentasi interaktif itu menurut Bapak Ibu itu yang seperti apa? Harus memenuhi syarat-syarat apa seperti itu? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Sambil saya menunggu ini mencari presentasi yang lainnya. Oke. Ada timbal balik di antara presenter dan audiens. Baik, Ibu Ani, terima kasih. Bu Fitriani Aprilia, menyenangkan dan mudah dipahami anak. Nah ini siap. Ada lagi Bapak Ibu, ini benar semua ya. Nggak ada yang salah Bapak Ibu, semuanya benar. Menyenangkan. Yang ada gambar gurunya, oh ya, ada gambar gurunya. Itu semakin membuat anak-anak tertarik ya biasanya. Wah ada Bapak atau Ibu guru yang ada di slide seperti itu juga bisa. Itu menambah desain yang menarik bagi anak. Tampilan menarik audiens gitu ya. Ya, baik. Ini ada contoh, nanti kita mencoba akan membuat slide interaktif yang saya buat. Izin share screen. Nah, ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Saya akan coba slide tampilkan. Ini nanti akan berkelanjutan ya dengan pendampingan yang keempat, yang terakhir nanti bersama Budiah Galih terkait presentasi ini. Saya tampilkan. Oke. Ini suaranya saya kecilkan sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh salah satu slide yang saya buat sebagai media interaktif untuk anak. Kebetulan materinya perubahan wujud benda ya, kelas 5 SD. Ya. Kemudian nanti kita akan klik mulai. Jadi di sini ada klik mulai. Nah, sudah muncul Bapak Ibu ada petunjuk kemudian materi kuis. Sudah muncul?
Kalau misalnya nanti ada yang delay ataupun belum muncul bisa di kolom chat ya Pak Ibu. Biar nanti bisa saya ulang tidak apa-apa. Oh sudah Ibu. Nggih. Nah ini ada beberapa. Nah, ada beberapa menu. Nah, di sini memang seperti saya buat seperti game ya, Pak Ibu. Jadi memang nanti kita bisa kita share link ke anak-anak mungkin di WA ataupun apa di link yang lain menggunakan link. Nah, nanti anak-anak bisa membukanya di rumah seperti itu. Jadi nanti materinya ini bisa diulang terus. Anak juga bisa mengerjakan kuis diulang terus, apabila salah nanti bisa diulang lagi. Nah, selanjutnya kita akan coba klik petunjuk. Nah, di sini nanti akan muncul petunjuk, ada menunya. Jadi memang ini saya buat seperti game. Seperti game dan seperti apa ya? Seperti presentasi mandiri gitu. Media interaktif yang mandiri, anak-anak bisa mempelajari dan mengerjakan sendiri nanti. Nah, ini ada beberapa tombol menu, ada keterangannya. Kemudian saya klik di sini kembali lagi ya ke halaman menu. Dan selanjutnya bisa saya klik materi. Nah, di sini materinya ada perubahan wujud benda. Di sini saya hanya sampaikan ada gambar bagan ya, bagan gambar terkait perubahan wujud benda. Kemudian saya klik next. Nah, nanti di sini, di Canva ini nanti Bapak Ibu bisa menautkan video dari YouTube ya. Daripada upload, bisa diupload, bisa juga kita tinggal menautkan linknya, nanti akan muncul seperti ini. Jadi tidak perlu kita upload. Hanya kita masukkan atau sematkan link, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya, saya kembali lagi, kemudian ke kuis setelah nanti anak-anak mempelajari materi. Ini bisa disampaikan guru juga bersama-sama. Kemudian nanti dilengkapi dengan kuis. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut. Nah, misalnya saya menjawabnya yang salah dulu, mengembun. Ketika nanti diklik di sini, mohon maaf sebentar. Kalau saya klik yang mengembun, nanti akan muncul jawaban salah. Nah, kita bisa kembali, kita akan mencoba memilih jawaban yang benar, padat menjadi cair. Nah, mencair. Nah, jawaban benar. Kita bisa next ke selanjutnya. 2. Nah, ini jawabannya mengembun. Nah, jawaban benar. Nah, kalau sudah nanti kita bisa kembali lagi ke kuis. Dan kita bisa exit. Exit itu untuk terakhir ya, nanti exit, nanti kita bisa ke halaman paling depan. Nah, di sini. Ini menggunakan, ini kalau di PowerPoint juga ada ya Pak Ibu. Ya, di PowerPoint juga ada. Nanti ada link-link, ada link, hyperlink seperti itu. Di Canva juga ada Bapak Ibu. Nah, langsung ya Pak Ibu kita akan mencoba membuat ini nanti juga akan menjadi penugasan Bapak Ibu. Nanti tidak perlu banyak-banyak, yang penting nanti ada beberapa slide yang mewakili, misalnya ada linknya, ada animasinya, ada transisinya, kemudian juga bisa disematkan YouTube juga. Itu sudah menyenangkan ya, sudah termasuk interaktif juga. Seperti itu. Apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah ada yang membuat presentasi yang seperti ini ya Pak Ibu? Jadi ada dilengkapi kuis, ada materinya. Seperti itu apa cukup materi saja Bapak Ibu? Kalau biasanya Bapak Ibu di sekolah mungkin apakah dilengkapi kuis, kemudian ya seperti itu, mungkin bisa diketikkan di kolom chat atau mungkin ada yang mau unmute ya, unmute mikrofonnya mau menyampaikan secara langsung, sangat boleh Bapak Ibu. Kak Lina. Anjay, Bu Ani. Reng nate kula. Oh, belum pernah Bu Ani. Ya. Biasanya Bu Ani membuat seperti apa Ibu Ani? Membuat untuk presentasi, Mbak. Oh, jadi materinya Ibu Bu Ani. Materi saja. Oh ya, biasanya sudah menggunakan menu-menu link atau hanya di next saja Bu,
dipencet apa ya? Dipencet tombol panah ke kanan. Apakah seperti itu? Apa sudah menggunakan hyperlink juga? Belum. Oh, belum pernah. Oh, baru materi saja. Dan Nah, materi itu juga sudah interaktif ya Pak Ibu. Jadi memang ketika kita juga bisa menyampaikan materi itu dengan baik juga itu sudah termasuk interaktif juga. Seperti itu. Nah nanti kita akan coba latihan ya Pak Ibu. Nah, memang di sini di Canva ini kalau saya perhatikan ya, saya coba karena sekarang saya juga sering menggunakan Canva, termasuk presentasi pada malam hari ini. Ini juga menggunakan Canva karena memang template-nya sangat banyak Bapak Ibu. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu ingin cari template presentasi apa tentang sekolah, lingkungan, semuanya lengkap. Kalau di PowerPoint seperti itu memang terkait template-nya ya, template-nya itu belum terlalu lengkap. Jadi memang kalau misalnya ingin lengkap itu harus download sendiri, download sendiri. Kalau di sini memang sudah asalkan kita sudah terkoneksi internet nanti dan Canva Pro ya Pak Ibu. Apakah di sini belum ada yang belum mempunyai Canva Pro? Di sini ada Canva Education ya, di sini Bapak Ibu. Adakah yang belum? Kalau belum, Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun belajarnya. Kemarin memang ada yang menyampaikan, oh Canva Edu sudah ya. Sekarang ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya email akun belajar ya, itu tinggal nanti buka saja di Gmail-nya. Nah, di Gmail-nya mungkin saya ini ya, di Gmail-nya. Mungkin ada Bapak Ibu guru mungkin nggak mau di Canva karena misalnya harus ada upload SK. Tapi terakhir saya coba di sini tinggal nanti di titik-titik ini, maaf, nanti Bapak Ibu di titik 9 maaf, ini di paling bawah. Nah, nanti di bawah ini. Nah, ini Canva, ada Canva tinggal diklik saja nanti otomatis Canva Bapak Ibu itu sudah premium atau pro. Jadi tidak perlu mengupload SK dan lain-lain. Sekarang seperti itu. Mungkin di awal dulu waktu booming ya Pak Ibu, itu memang mengupload SK. Tapi kalau sekarang tinggal saja nanti buka Gmail, kemudian cari Canva. Di situ bisa sudah pro, sudah Canva Education. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, kita langsung praktek sih Bapak Ibu. Tadi sudah melihat gambaran. Nah, pertama kali kita akan sudah dibuka Bapak Ibu untuk Canva-nya di laptop masing-masing boleh dibuka. Nah, sudah ya, sudah. Nah, Bapak Ibu di sini kemarin ini sebenarnya hampir sama dengan video ya Pak Ibu. Karena unsur-unsur yang ada di apa namanya di presentasi itu juga ada juga di video seperti itu. Hanya saja bedanya adalah kalau video nanti kita simpannya dalam format MP4 ya, MP4. Tapi kalau misalnya presentasi nanti biasanya downloadannya itu berupa PDF ataupun image JPG itu ya Pak Ibu. Nggak bisa secara MP4. Nah, baik, sudah dibuka semua Pak Ibu di sini untuk berandanya? Sudah? Oh ya, sudah. Nah, di sini ini kebetulan saya menggunakan bahasa Indonesia ya Pak Ibu. Kalau misalnya ada yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain, monggo dipersilahkan. Nah, pertama adalah Pak Ibu mencari. Seperti di sini ada buat desain kosong, cari yang tulisannya presentasi. 16. Oh ya, ini ada suara yang masuk ya. Bu, siapa ya? Sebentar. Oh, Bu Ani. Ya. Bu Iis ya. Bu Iis boleh di-mute sebentar karena suaranya masuk. Oh ya. Kita lanjutkan ya Pak Ibu. Nah. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan cari, tadi saya klik beranda, kemudian Bapak Ibu di sini ada tulisan untuk Anda. Kalau di dalam bahasa Inggris for you kalau nggak salah ya Bapak Ibu.
Coba cari menu for you gitu. Kemudian dicari ada buat desain kosong di sini presentasi 16:9. Ini memang di PPT, di PowerPoint juga seperti itu. Ukurannya sudah ini ya, ukurannya biasanya kalau slide itu sudah baku. Nah, kalau sudah silahkan diklik saja. Nanti kalau terlalu cepat bisa disampaikan ya Pak Ibu di kolom chat. Kalau layarnya hitam. Kalau Bapak Ibu yang lain apakah layarnya hitam? Kalau Bu Hida tadi layarnya hitam, kalau di tempat yang lain apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Onje. Mungkin Bu Hida sinyalnya Bu Hida nanti bisa cari tetheringan ataupun wifi yang lain. Nah, sekarang yang kedua adalah sudah di sini. Nah, di sini ada template. Nah, template-nya ini bebas Bapak Ibu mau milih yang mana. Di sini sangat banyak. Nah, bisa saya tunjukkan. Di sini bisa banyak. Banyak sekali ya Pak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin tentang lingkungan gitu ya, tentang sekolah, school atau sekolah gitu. Nah, nanti sudah ada di sini sekolah. Ini akan tersaring tentang sekolah seperti itu temanya. Baik, akan ini. Baik, di sini saya akan menggunakan ini slide yang coba yang ini aja. Oke. Nah, oke. Nah, di sini saya menggunakan presentasi apa template ini ya, kuning pink. Brainstorm presentasi. Suaranya menggema ya, ini ada yang menggema, tidak apa-apa. Nah, kemudian halaman pertama saya mau ngeklik yang awal. Nah, di sini bebas ya Pak Ibu template-nya. Di sini kebetulan saya mau menggunakan yang brainstorming ini. Nah, silakan Bapak Ibu boleh Bapak Ibu ketikkan dulu misalnya tentang kalau di saya perubahan wujud benda ya karena yang sudah ada materinya. Orang ngono Tova. Ya. Perubahan wujud benda. Bapak Ibu sudah bisa mengatur fontnya ya. Ada yang kesulitan, kendala nanti bisa langsung untuk ini. Nah, nanti tidak terlalu banyak mengulang yang kemarin ya Pak Ibu yang terkait bagaimana mengubah font dan lain-lain karena saya yakin Bapak Ibu sudah canggih-canggih semua seperti itu. Nah, ini saya misalnya menggunakan yang ini. Nah, perubahan wujud benda. Nah, boleh ini nanti ditulis disusun oleh. Nah, di sini boleh bebas ya Pak Ibu. Nanti perubahan wujud benda kebetulan ini di kelas 6. Nah, perubahan wujud benda. Oh iya, sebelumnya Bapak Ibu ingin mau kita mungkin dari awal ini dulu ya Pak Ibu yang sederhana dulu. Nanti insya Allah nanti kalau sudah bisa memahami dasarnya, Bapak Ibu bisa membuat nanti yang seperti yang tadi di awal saya tampilkan ya. Itu tadi lebih kompleks, tapi sekarang ini nanti kita akan coba belajar yang basic dulu. Basicnya termasuk pengenalan menu-menu dalam presentasi ini. Nah, di sini sudah ada tulisan. Nah, tulisan ini sebentar saya kecilkan. Nah, Bapak Ibu biasanya langsung menganimasikannya atau membuat slide-nya dulu. Kalau saya kebetulan ini ya Bapak Ibu, ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, tetapi ini saya ini dulu aja ya Bapak Ibu. Misalnya yang ini akan kita animasikannya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya Pak Ibu. Di sini juga bisa menganimasikan secara slide penuh. Nah, slide penuh ini berarti tinggal diklik saja slide penuhnya. Semuanya nanti bisa
blok juga, nanti semuanya akan ikut bergerak. Tetapi kalau misalnya ingin teksnya saja, nanti juga ada animasinya. Misalnya, kita mulai dari perubahan wujud benda kita animasikan, maka klik di sini ada animasikan. Nah, seperti PowerPoint sebenarnya Bapak Ibu sama, hanya saja tampilannya saja yang berbeda. Nah, di sini bisa diklik. Nah, di sini ada beberapa pilihan terkait animasinya mau seperti apa. Nah, ini sesuai dengan ya biasanya adalah selera. Selera Bapak Ibu guru semua akan berbeda satu sama lain. Nah, misalnya saya menggunakan ini saja. Saya kebetulan senang seperti ini. Nah, kita bisa klik saja, klik. Nah, intensitas di sini ada saat masuk keduanya. Jadi kalau saat masuk hanya berubah saat masuk saja. Tapi kalau keduanya nanti ketika ganti slide selanjutnya, maka akan bergerak juga perubahan wujud bendanya. Teksnya juga akan berubah. Nah, kemudian intensitasnya ini, coba kita ini, nah kecepatan juga. Nah, ini bisa per kata atau karakter. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba sendiri terkait animasi. Nah, kalau sudah ya sudah, kita kembali klik di halaman kerja seperti itu. Kemudian coba kita tampilkan, di sini ada kata tampilkan di pojok kanan, sebelah kiri bagikan. Nah, kemudian kita pilih tampilkan. Nah, nanti akan tampil. Nah, sudah. Ini akan bergerak sendiri. Ini tadi baru yang bergerak adalah teksnya. Kemudian kita kembali biasanya pakai tombol ESC juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Mbak, Nah, izin bertanya Mbak Lita. boleh Ibu. Ini punya saya bahasa Inggris, di bahasa Indonesia kan bagaimana? Oh ya, kalau ingin di bahasa Indonesia kan nanti klik beranda dulu Ibu, Bu Ani. Diklik beranda. Sudah Ibu? Iya, Kemudian di sini ada tulisan pengaturan akun. Bisa diklik dulu. bentar. Ya, Pengaturan akun kecil banget deh. nggih. Pakai HP apa Ibu? Pakai laptop, Oh, Mbak. pakai laptop. Nah, kalau sudah pengaturan akun nanti kita scroll ke bawah, ada bahasa Ibu di sini. Oh, enggak. Nah, nanti tinggal misalnya Bu Ani pengen bahasa Arab juga boleh Ibu. Bahasa Arab ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain boleh. Oke, oke. Nah, siap. Ye, sampun Ibu. Ya, Mbak. Ya, kita lanjutkan. Sebentar. Nah, oke. Kita lanjutkan. Misal kita punya beberapa paragraf, oh ada pertanyaan, supaya muncul berturutan seperti yang 1, 2, 3, 4, seperti itu ya Bu ya. Nanti yang misalnya pertama paragraf 1, yang kedua paragraf 2 itu ya Bapak Ibu. Ya baik, nanti kita akan coba praktekkan ya Ibu Widin. Nah, ini nanti sistemnya kita tanya jawab momen ya Pak Ibu. Nanti saya yakin Bapak Ibu bisa lihat-lihat apa namanya, bisa dicoba sendiri di rumah terkait menu-menunya, kemudian animasinya. Nah, kemudian tadi sudah teks ya Bapak Ibu. Maaf ini. Mbak, NJ? misalkan kan ada tulisan perubahan wujud, terus nanti di NJ? bawahnya kopi, misalkan ada tulisan lagi mencair, terus menyublim seperti itu, biar munculnya itu enggak bareng-bareng itu gimana caranya ya Oh Mbak? ya, kita akan coba ya Ibu. Iya, makasih. Sami-sami. Misalnya ini ada perubahan, ada beberapa paragraf di sini. Misalnya ada paragrafnya adalah pengembunan. Selanjutnya ada penguapan. Kemudian ada
pencair, penyubliman. Penyubliman. Nah, baik, ini mungkin kalau ditampilkan awalnya seperti ini. Jadi tiba-tiba muncul bersamaan seperti ini ya, Bu. Nah, seperti ini bagaimana cara agar sendiri-sendiri nanti berturutan. Ini bisa diklik misalnya kita kliknya sesuai yang mana dulu Ibu. Misalnya kita mau menginginkan yang pengembunan terlebih dahulu, maka kita klik dulu yang pengembunan. Misalnya kita animasikan dulu yang ini. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, ini nanti akan berturutan. Misalnya ini. Nah, seperti ini atau bagaimana Ibu? Misalkan kata-katanya agak panjang ya Mbak, kemudian saya ngambilnya pakai yang tadi kayak lenggik-lenggik tadi, terus itu tiga-tiganya itu jadi kayak bareng gitu loh Mbak. Misalnya agak lebih panjang. Heeh. Pengembunan adalah perubahan wujud benda seperti itu ya, Bu. Nggih. Misalnya. Terus yang kedua, misalnya, Sama nggak apa-apa kata-katanya? oh ya sama. Sebentar, Ibu. Seperti ini, Bu. Ya. Kayak hurufnya yang tadi, yang apa animasinya yang kayak Mbak yang pertama tadi. Oh, animasinya sebentar. Di sini ada animasikan terbit misalnya. Yang awal ini ya, Ibu. Ya. Nggih. Yang awal ini. Oke. Semoga bisa ya, Ibu. Kalau belum berarti memang ada kelemahan karena saya sendiri biasanya juga satu slide Tumpuk-tumpuk gitu ya. tumpuk-tumpuk. Kalau di misalnya PPT PowerPoint itu kan bisa kita next seperti itu ya, Ibu. Kalau di Ya PowerPoint. Mbak. Iya. Coba kita ya, Ibu, kita akan coba. Karena saya sendiri juga belum semuanya saya pelajari seperti itu. Nanti kalau misalnya tidak bisa ya berarti ada kelemahan di Canva ini. Oh iya Mbak, makasih Mbak. Oke. Coba ya, Bu, saya ini dulu. Oh, ini barengan. Nah, Iya. ya. Sebentar, Ibu. Animasikan. Masih bersamaan ya berarti ini, Bu, ya? Iya. Ya sudah Mbak, tidak apa-apa. Iya. Mungkin kalau misalnya nanti saya coba ya, Bu, nanti kalau misalnya ada menu ternyata bisa diatur detiknya. Kalau di Canva ini memang sepertinya kalau saya lihat itu ada pengaturan detik, tapi apakah bisa itu per paragraf atau per slide gitu ya, Ibu. Nah, di sini kan ada detik ini. Tapi memang belum saya menemukan yang setiap ininya itu ada detiknya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi Nggih, makasih Mbak. misalnya, ya sami-sami nanti kalau ada yang menemukan, saya menemukan nanti saya kabari di grup ya Ibu, Bu Nggih, Widi. matur Ya, nuwun. terima kasih Nggih. sebelumnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan langsung nanti boleh disampaikan ya Bapak Ibu, kita belajar bersama. Nah, ini sudah ada perubahan wujud benda. Terkait animasi sudah ada. Sudah ada animasinya. Selanjutnya, misal di perubahan wujud benda yang kedua,
kita akan membuat yang di slide selanjutnya itu ada beberapa subjudul. Misalnya ada pengembunan. Kita buat 3 saja ya Pak Ibu. Ada pengembunan, kemudian ada juga kita copy paste saja. Bapak Ibu sudah bisa mengcopy paste? Sudah ya Pak Ibu. Nah, kemudian ada penguapan. Ada misalnya pembekuan, membeku. Ada pembekuan. Nah, ini kalau teks. Kalau misalnya Pak Ibu mau menambahkan elemen juga bisa. Sudah pernah disampaikan di modul ajar. Yang kedua juga bisa misalnya elemen saya ingin membuat elemennya adalah shape-nya adalah kotak misalnya atau note. Note itu catatan. Itu juga bisa. Nah, di sini ada seperti ini. Nah, ini saya klik, saya kecilkan. Ini hanya sebagai background saja, seperti nanti kotak-kotak seperti itu. Nah, ini. Nah, selanjutnya juga iya. Nah, kemudian biar tidak menutupi, saya ganti posisi. Di sini ada posisi yang paling atas. Nanti boleh mundur, sehingga nanti teksnya bisa ke depan. Nah, seperti ini. Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa kita grup aja biar tidak apa ya, tidak lari-lari seperti itu ya Bu. Kita shift, kita klik boleh nggak apa-apa, klik teksnya, kemudian shift, ada tombol shift di keyboard, kemudian kita shift, diklik lagi yang belakangnya. Nah, nanti akan muncul di sini kelompokkan. Bapak Ibu bisa klik kelompokkan. Dan penguapan ini juga iya, dengan sebelahnya kita kelompokkan, pembukaan dan belakangnya kita kelompokkan. Nah, kalau sudah, nah misalnya di sini nanti kita ingin membuat link. Kita ketika nanti ngeklik pengembunan, kita akan ke slide selanjutnya tanpa kita klik next gitu. Mungkin Pak Ibu sudah ada yang pernah tahu caranya bagaimana untuk mengelingkan? Kalau di ini apa namanya, di PowerPoint ada ya namanya hyperlink kalau tidak salah. Di sini juga ada link. Bahasa Indonesianya itu tautan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan versi bahasa Indonesia nanti menggunakan tautan. Caranya adalah, nah kita perlu menambahkan halaman dulu terkait pengembunan. Jadi harus ada halaman. Ini bisa kita mangan minggu itu atau kayak nanti rawan nih. Nah, misalnya kita akan menggunakan template yang ini. Jangan Kita tulis di sini pengembunan. Nah, siji ndak didon, mungkin dadi kesuwen. dan yang selanjutnya nanti untuk bawahnya ini Bapak Ibu guru bisa, oh belum ya, Bapak Ibu guru bisa memberikan keterangan pengembunan adalah perubahan wujud dari gas ke cair karena suhu udara dingin. Misalnya seperti itu. Suhu udara dingin. Nah, sudah. Boleh Bapak Ibu animasikan juga tidak masalah. Ini selera nggih Bapak Ibu. Sekali lagi selera. Bapak Ibu pasti punya animasi favorit. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya. Nah, ini tadi Bapak Ibu kalau kita blok semuanya, nanti yang bergerak semuanya. Tapi kalau misalnya kita yang klik hanya ininya saja, teksnya, nanti juga yang bergerak adalah yang kita klik. Jadi di sini saya klik semuanya saja biar bergerak semua. Nah, di sini juga bisa kita animasikan misalnya ini. Nah, baik, kita misalnya yang selanjutnya kita lanjutkan yang ini, yang penguapan kita buat dulu
sesuai dengan menu ataupun yang kita buat ada 3, pengembunan, penguapan, dan bukan pembukaan ya, maaf kok ini jadi pembukaan. Pembekuan. Membeku. Nah, selanjutnya misalnya tadi ada penguapan. Ada penguapan. Nah, seperti itu. Penguapan adalah bla 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 ya Pak Ibu. Penguapan. Penguapan adalah perubahan wujud. Ya, ini ada yang, oh ya Bu Hani. Nggak apa-apa Ibu Hani, nanti akan diupload lagi. Jadi bisa dipelajari secara mandiri ya Pak Ibu. Nanti juga akan ada Google Classroom yang akan di-share. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan mengupload penugasan di Google Classroom. Nanti bisa dikirimkan linknya saja seperti itu. Penguapan adalah perubahan wujud dari cair ke gas. Dari cair ke gas. Nah, mungkin ini saja dulu. Nah, setelah ini Bapak Ibu, cara mengelingkannya adalah klik dulu yang akan kita klik. Yang akan kita nanti kalau kita mengeklik teks tersebut, nanti akan terhubung ke slide yang lainnya. Nah, ini seperti coding juga ya Pak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti coding itu intinya adalah ya kita akan menautkan. Nah, di sini caranya adalah kita klik dulu pengembunannya. Oh iya, sebelumnya baiknya adalah di sini ada tulisan ya Pak Ibu, halaman 1 tambahkan judul halaman. Silakan Bapak Ibu juduli saja. Misalnya halaman depan. Ini hanya memudahkan ya Pak Ibu, memudahkan nanti untuk link. Jadi Bapak Ibu ingin menautkan ke halaman yang mana ada namanya. Tapi kalau tidak ada nanti hanya tulisan 1, 2, 3. Jadi lebih mudah ketika sudah diberi nama. Misalnya ini halaman menu seperti itu. Dan selanjutnya adalah ada di sini halaman pengembunan. Atau bebas Bapak Ibu dalam memberikan nama hanya sebagai bantuan saja ketika nanti menautkan penguapan. Yeah. Langkah slide berurutan ke bawah. Menambah slide nggak Ibu Miarsi maksudnya? Atau bagaimana? Untuk menambahkan nanti Bapak Ibu tinggal pencet di sini sudah ada, misalnya paling bawah di sini tambah halaman saja. Tambah halaman, klik. Nah, di sini kan masih kosongan. Nah, nanti di kosongan ini ya, di kosongan ini Bapak Ibu bisa milih template di sini. Nah, misalnya nanti ini analisis jawaban, nanti tinggal diganti-ganti saja sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Nah, sudah. Ketika kita klik pengembunan, nanti klik kanan ya Pak Ibu. Silakan di sini sebenarnya ada juga, oh tidak ada. Klik kanan, kemudian ada tulisan tautan. Nah, di sini ada tautan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin link apa ya, nggih? Link. Di sini ada tanda rantai 2 yang tertaut. Silakan diklik. Nah, nanti di sini akan ada beberapa halaman di dokumen ini, ada halaman depan, halaman menu, sampai ada halaman penguapan. Nah, kita akan memilih ketika kita ngeklik yang pengembunan itu nanti kita akan menuju kemana, ke halaman mana. Maka kita, nah di sini sudah ada tulisannya, halaman pengembunan. Nah, ini lebih memudahkan penamaan tadi. Kita klik saja, klik selesai. Jangan lupa klik selesainya. Nah, sudah. Pengembunan. Coba kita akan mencoba ya Pak Ibu. Yang pengembunan apakah sudah berhasil? Nah ini ya Pak Ibu. Tadi sudah ada animasinya, transisinya. Nah bedanya, ini sepertinya belum. Sebentar. Coba nanti kita ini dulu pengembunan. Sebentar. Kita klik dulu tautan. Oh sudah ya.
Sudah di halaman pengembunan. Coba langsung saja ke penguapan, biar nanti bisa kita lihat apakah sudah berhasil. Di sini yang penguapan juga akan kita tautkan ke penguapan. Tadi klik kanan, cari tautan. Nah, di sini penguapan. Selesai. Nah, ini harusnya memang ada garis bawahnya ini menunjukkan kalau ada linknya. Di sini tadi kok pengembunan belum, coba saya coba lagi. Tautan, oh belum. Jadi tadi memang belum berhasil. Selesai. Nah, kalau sudah ada tanda garis ini ya, garis di bawah ini berarti sudah ada linknya, ada tautannya. Kita akan coba tampilkan. Nah, pengembunan, nah bedanya Pak Ibu, nanti kalau kita coba Bapak Ibu lihat kursornya, tanda panahnya, di luar yang ada linknya akan ada tanda panahnya ke kanan. Tetapi kalau kita arahkan ke yang sudah kita link, itu tidak ada. Jadi nanti hanya ada jari, kemudian ada tangannya, dan ada gambar kursor. Hanya ada bulatan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sudah kita link. Kita klik, misalnya ada penguapan. Apakah sudah berhasil? Nah, sudah Bapak Ibu. Jadi memang nanti akan menuju ke penguapan, ke halaman yang penguapan. Nah, ini hanya sederhana ya Pak Ibu, hanya dasar-dasarnya saja. Nanti silakan Bapak Ibu bisa berkreasi. Karena memang kalau membuat PPT PowerPoint itu dalam satu jam itu kurang ya Pak Ibu, karena kita harus menyiapkan kontennya juga, kita menyiapkan ya animasinya juga, desainnya pun juga kita kadang mikir ya Pak Ibu yang bagus yang seperti apa. Baik Bapak Ibu, yang terkait link apakah Bapak Ibu sudah paham mengaten atau ada yang ditanyakan? Kalau halaman tautan lebih dari satu halaman bisa tidak. Misalnya ini ya Ibu. Coba kita akan coba saja. Kalau 2 halaman berarti nanti akan tetap satu per satu ya Ibu, tapi munculnya kan dalam slide ketika nanti kita misalnya ngeklik penguapan, kita tautkan ke halaman yang lain nanti tetap harus satu per satu dulu. Jadi coba kita akan coba. Dokumen ini maaf. Di sini aja yang pembekuan. Coba akan saya coba di sini. Tautan. Oh, tidak bisa Ibu ternyata. Jadi memang harus satu-satu. Harus satu-satu. Nanti mungkin untuk slide selanjutnya, misalnya penguapan masih ada ini apa namanya, penguapan masih ada keterangannya, misalnya ada materi gambar tetapi ingin di slide selanjutnya, maka nanti di slide yang penguapan ini boleh ditambahkan ini saja Ibu, boleh ditambahkan tombol next misalnya seperti ini. Di sini ada elemen, Ditautkan lagi ya Mbak nanti. iya. Kalau dua-dua memang tidak bisa Ibu, nanti harus satu-satu seperti itu. Seperti PowerPoint itu juga aja tuh Bu. Jadi memang satu-satu saja nanti Oke. Terima diberikan. kasih Mbak. Ye, sami-sami Bu. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang lain ternyata bisa Bu. Bu Lita bisa, itu enggak apa-apa Bapak Ibu bisa di-share, sharing di sini karena di sini kita saling belajar dalam membuat PowerPoint ini. Baik. Selanjutnya tadi sudah belajar juga tentang link. Sudah bisa ya Pak Ibu. Kemudian terkait kita misalnya mau menambahkan video. Nah, di sini misalnya kita akan menambahkan video tentang perubahan wujud. Bapak Ibu misalnya ingin menuliskan video perubahan wujud benda. Kita tidak perlu upload Bapak Ibu, tapi kita hanya cukup nanti menambahkan link dari YouTube saja. Link dari YouTube. Nah, misalnya seperti ini. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang tahu ngenten niku pirsa terkait menautkan link YouTube? Nah, caranya adalah Bapak Ibu di sini ada tulisan
kalau di tampilan Bapak Ibu ada tidak ya? Nanti di sebelah kiri. Nah, di sini ya Pak Ibu. Ini saya ini dulu saya keluarkan. Nah, di sebelah kiri ada desain elemen unggahan teks itu ada yang sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu, sebentar. Paling bawah. Ini ada tautan, ada sematkan. Nah, ada tulisan sematkan. Mungkin kalau tidak terlihat kita bisa klik aplikasi. Nah, kita bisa klik ada titik 9 aplikasi. Nah, kemudian kalau sudah nanti kita scroll ke bawah. Ya, kita scroll ke bawah. Sampai ada tulisan, menemukan tulisan di sini ada sematkan. Nah, diimpor media Anda. Disematkan. Oh, ternyata Facebook juga bisa. Google Drive. Nah, di sini memang kelebihannya di sini ya Pak Ibu. Di sini juga ada Instagram, linknya dan lain-lain. Ini sangat memudahkan. Kita tidak perlu mendownload dari Instagram, tetapi kita hanya perlu menautkan saja linknya. Nah, ini misalnya ada link tadi, oh ya, sematkan. Nah, di sini ya Pak Ibu, disematkan. Nanti di sini ada tulisan tempel tautan web di sini. Nah, misalnya saya mau mencari YouTube. Sebentar, YouTube-nya adalah tentang perubahan wujud benda. Kelas 5 SD. Nah, saya misalnya mau ini, tinggal nanti Bapak Ibu bisa klik atau di copy linknya, copy. Nah, kemudian setelah copy, sebentar. Setelah copy, nanti tinggal di copy paste, dipaste di sini. Dipaste, klik kanan, kemudian paste. Atau biasanya Bapak Ibu pakai shortcut, tombol shortcut di keyboard itu Ctrl V gitu, paste. Nah, kalau sudah, nanti tambahkan ke desain. Nah, nanti otomatis akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Sudah muncul. Ada videonya. Nah, seperti ini. Sudah muncul videonya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa kita coba tampilkan. Kita coba tampilkan. Nah, di sini kita next saja. Sebentar, ini sepertinya koneksinya baru bermasalah. Ya. Kok belum muncul sebentar. Biasanya loading ya Pak Ibu, tergantung juga dengan ini. Durasinya juga semakin lama, terkadang loadingnya semakin lama juga. Nah, di sini sudah muncul tadi seperti yang nanti seperti ini ya Pak Ibu. Yang tadi pernah saya sampaikan yang terkait ini perubahan wujud benda. Nah, nanti akan muncul. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oh, ternyata ini belum bisa karena mungkin ada 2 tautan yang saya atau sebentar Bapak Ibu. Nah, ini bisa, harusnya bisa. Ternyata belum muncul ya. Tadi kalau tadi bisa muncul mungkin karena koneksinya ataupun
saya menautkan satu tautan kedua presentasi mungkin berpengaruh juga Bapak Ibu. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu sudah tautkan pasti bisa diklik. Coba misalnya saya ganti di sini saja. Apakah bisa? Assalamualaikum. Ya, kita akan coba tautkan di yang ini. Kita sematkan di sini coba. Tambahkan ke desain. Ya, coba kita tampilkan lagi. Oh, bisa ternyata Bapak Ibu. Mungkin ini Bapak Ibu. Nah, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita Nah, akan percobaan. nah Ya, ini aku Bapak tahu Ibu. dulu kan dulu ngopi Torono tuh pertama kali ketemu. Ketemu nih tuh Hubeng. Nah, ini Bapak Ibu sudah berhasil ya Bapak Ibu untuk mengeklik tautannya, membuat tautan di YouTube. Akan tetapi nanti kalau Bapak Ibu ingin pindah ke slide selanjutnya, silakan nanti YouTube-nya di pause dulu atau di stop karena nanti suaranya akan terus berputar. Videonya akan terus berputar walaupun akan pindah ke slide selanjutnya begitu. Nah, itu Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini. Ada yang mungkin berbagi juga tidak apa-apa. Di sini Bapak Ibu bisa mengeksplor ya, bisa mencari-cari apapun. Di sini bisa dicoba-coba karena saya sendiri juga tidak ada bimbingan khusus ya Bapak Ibu untuk Canva karena memang ketika kita mencoba nanti ada masalah kita bisa searching ataupun tanya ke teman yang lain, akhirnya dari situlah kita bisa belajar, kita bisa menemukan hal-hal baru dari situ. Oh, lanjut kuis. Oh, baik. Untuk lanjut kuis, misalnya kita akan membuat kuis ya. Di sini saya tambahkan. Nah, oh maaf duplikat lagi. Nah, di kuis ini nanti kita juga akan yang lebih berperan itu adalah ini Bapak Ibu. Kemampuan untuk kita ngeling tadi tautan. Kita ada tautannya. Nah, sebentar ini ada suara yang masuk. Nah, misalnya ada kuis. Misalnya pertanyaan nomor 1, Bapak Ibu, apa yang disebut perubahan wujud? Nah, misalnya perubahan wujud benda dari gas, dari padat ke cair disebut titik. Nah, ini silakan Bapak Ibu atur fontnya, kemudian ada warnanya. Ini sesuai dengan selera Pak Ibu. Nah, ini sudah misalnya seperti ini. Nah, misalnya ingin diberikan efek, efek. Nah, seperti ini. Ada fontnya. Kemudian kita ingin membuat ini bukan kunci jawaban. Ada kotak jawabannya. Nah, di sini saya biasanya menggunakan elemen biar tidak susah. Tulis aja misalnya apa? Jawaban, kotak jawaban ya. Coba Bapak Ibu. Saya biasanya ini Bapak Ibu, apa namanya? Keseringannya menggunakan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena Canva ini juga global ya Pak Ibu. Biasanya ketika kita menggunakan kata kunci atau keywordnya itu dalam bahasa Inggris akan banyak yang muncul. Berbeda dengan kita mencari kata kuncinya itu menggunakan bahasa Indonesia itu nanti akan terbatas. Lebih banyak yang bahasa Inggris. Karena mungkin yang mencari juga banyak dan biasanya kreator-kreator animasi itu menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Ya, nah misalnya ini ya kotak jawaban di grafis yang kira-kira nanti kita bisa
tuliskan ABC-nya. Nah, di sini kan memang terbatas ya Pak Ibu. Hanya di awal-awal ini misalnya. Misalnya ini. Nah, ini kelihatan nggak ya? Oh, kita ganti saja. Warnanya di sini kita ganti ya Pak Ibu. Nah, misalnya, nah seperti ini. Kita kecilkan. Nah, misalnya ini kita kecilkan, kita tarik, sesuaikan. Kita copy paste. Nah, atau bisa diklik ini, tambah ini ya Pak Ibu, ini duplikat. Nah, klik lagi. Nah, sampai 4 ya kalau di kelas tinggi biasanya ada 4. Kalau sudah, nanti kita berikan A, B, C, D. Boleh A, misalnya. Terus kita masukkan ke sini A. Order ini, Bu. Ya, terus B. Ada B. Kenapa? Copy paste saja. Ada B. Kemudian ada C. Terus ada D. Nah, di sini. Kemudian kita ketikkan saja kunci jawabannya. Nah, misalnya yang A itu mencair. Yang kedua ada membeku. Ini sebentar. Ada membeku. Terus yang ketiga itu ada menyublim misalnya. Menguap saja, menguap. Kemudian ada menyublim. Menyublim. Nah, seperti ini. Kita paling enak di ini saja di grup. Nah, shift saja di shift per icon terus kemudian kelompokkan. Ini biar ini saja sih Pak Ibu, memudahkan agar tidak kemana-mana. Oh, maaf, ini baterainya habis. Saya izin ini sebentar ya Pak Ibu, mau izin off cam sebentar. Saya mau pindah dulu sebentar sambil ngecek. Baik, saya lanjutkan. Di sini sudah ada semua. Nah, misalnya kita harapkan nanti ketika anak-anak itu ngeklik, nanti akan muncul jawaban. Misalnya kita ngeklik D, ternyata salah. Nanti akan muncul jawaban salah. Kemudian kita nanti ngeklik jawaban benar, akan muncul ada keterangan jawaban benar. Maka kita juga membutuhkan slide tambahan. Nah, kita akan membuat slide sendiri ya. Misalnya di sini. Saya pilih desain lagi. Nah, di sini saya sini ya biar kelihatan. Jawaban yang pertama selamat. Jawaban benar. Ini bebas Bapak Ibu nggih. Jawaban benar. Kemudian dikasih emoticon elemen senyuman ataupun apa yang itu menggugah semangat anak-anak. Nah, misalnya ini. Selamat, jawaban benar. Nah, misalnya di sini. Di sini ya Pak Ibu. Nah, itu bisa. Kemudian kita juga akan jawaban yang salah kita buat. Maaf, coba lagi, jawaban salah. Coba lagi, misalnya seperti itu. Jawaban salah. Coba lagi. Coba lagi. Nah, kemudian ada emoticon, misalnya emoticonnya ada sedih. Nah, ini hanya sebagai menggambarkan ya. Biasanya anak-anak akan tertarik. Oh, ini ada gambarnya sedih, senang. Itu akan menambah antusias anak-anak juga. Nah, di sini. Nah, kalau sudah, boleh dianimasikan juga. Bapak Ibu nanti
boleh diberikan animasi. Nah, kita akan membuat link. Nah, Pak Ibu kita akan membuat link di setiap jawaban. Nah, ini jawaban yang benar apa Bapak Ibu? A, B, C, D. Padat ke cair itu berarti mencair. Berarti nanti yang jawaban benar adalah A. Maka kita klik yang kolom A, kita tautkan. Nah, ini kita tuliskan dulu ya Pak Ibu. Ini yang benar. Kemudian yang sampingnya itu salah di bawahnya. Biar nanti kelihatan. Karena kecil jadi tidak kelihatan. Klik saja kanan. Kemudian tautan. Nah, ini kita tautkan kemana? Kita tautkan ke ini, ke benar. Nah, selesai. Maaf, ini kadang kita perlu diulang lagi ya Pak Ibu, sampai kadang itu kita klik ternyata belum muncul. Benar. Nah, sampai ada, nah ini ya Pak Ibu, sampai ada garis bawahnya. Kalau belum berarti belum terklik tadi. Kemudian yang membeku berarti ini salah. Tautan. Nah, kita klik yang slide salah. Yang menguap juga sama, semuanya akan kita tautkan. Nah, tautkan ke jawaban yang salah. Selanjutnya, menyublim ini salah juga. Kita tautkan ke jawaban yang salah, halaman yang salah. Nah, kita akan coba apakah berhasil. Nah, kita klik tampilkan. Tampilkan layar penuh di sini. Nah, ini ya. Misalnya ada anak-anak yang menjawabnya itu menguap, padat menjadi cair. Ketika ngeklik menguap, maka akan muncul jawaban salah. Coba lagi. Nah, seperti itu. Nah, nanti biasanya Bapak Ibu perlu ditambahkan lagi tombol ini balik ke kiri. Jadi nanti akan kembali ke soal. Nah, itu nanti ditautkan lagi. Memang dalam membuat media interaktif seperti ini yang ada kuisnya, kemudian sendiri-sendiri materi, kemudian kuis itu memang perlu kesabaran juga. Ya, perlu kesabaran walaupun sederhana, tapi karena kita harus menautkannya satu persatu, nah itu kita harus ini juga, harus sabar dan harus teliti juga. Jangan sampai salah menautkan. Nah, selanjutnya, oh ini tadi tautannya salah, nggak hilang lagi ya. Nah, ini memang perlu kita cek terus ya Pak Ibu. Ini terkadang hilang. Nah, tadi yang sudah yang mencair. Oh, yang mencair yang benar ya. Oke. Yang membeku dulu saja. Yang membeku berarti juga yang salah. Ini sudah ya tadi, maaf. Coba kita tampilkan lagi. Nah, misalnya kita membeku. Oh, ternyata salah. Nah, kemudian misalnya kita membuat ataupun ngeklik yang sebentar, ini ya. Kita klik. Nah, misalnya kita klik yang padat menjadi cair, mencair. Nah, di sini ada tulisan jawaban benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat 10 soal kuis seperti itu, ya berarti Bapak Ibu nanti juga akan menautkan setiap jawaban itu ke slide selamat jawaban benar dan slide selamat jawaban salah. Jadi memang perlu kesabaran ya Pak Ibu untuk membuat kuis. Tetapi ini nanti bisa menjadi anak-anak akan menjadi lebih tertarik karena mungkin bisa nanti membagi ke siswanya bagaimana, sama seperti video, kemudian juga modul ajar, nanti Bapak Ibu bisa dibagikan ini. Dibagikan, kemudian ada, nah kalau misal ingin mendownload, ini ada unduh juga, silakan nanti Bapak Ibu unduh dengan format apapun. Nah, di sini ya ada ini, dan selanjutnya ada ini. Tapi kalau hanya membagikan ya, nanti silahkan salin tautan di sini. Nah, ini
ganti dulu ya Pak Ibu. Ada di sini yang punya tautan. Nah, nanti bisa, ini kalau bisa edit hanya bisa melihat. Nanti kan siswa diberikan aksesnya yang hanya bisa melihat saja Bapak Ibu di sini. Atau di sini juga dibagikan di sosial media itu bisa. Nah, sebentar. Mbak, kalau biar anaknya Ya. bisa mengerjakan kuis, Oh ini Bu Bab, jadi disalin tautan saja. Misalnya ini coba saya klik di kolom ya Bapak Ibu di paste. Nah, nanti ini siswa akan bisa mengaksesnya. Tapi saya memang belum pernah mencoba, maksudnya harus mempunyai Canva dulu atau tidak. Nah, nanti mungkin bisa dicoba Ibu, misalnya ada siswanya yang tidak punya Canva, apakah bisa membuka ini? Apakah harus download dulu aplikasi Canva-nya? Seperti itu nanti bisa dicoba ya Ibu. Karena kebetulan saya belum pernah membagikan kuis yang lewat Canva ini. Biasanya pakai kuisi sendiri ya Pak Ibu, seperti itu. Dulu juga pakai PowerPoint juga. Dan itu langsung di kelas, jadi memang tidak menggunakan gadget sendiri-sendiri, tapi juga menggunakannya biasanya Chromebook di sekolah seperti itu. Nanti di sini siswa sudah bisa mengerjakan juga. Begitu Ibu Widi atau bagaimana? Mbak izin tanya Mbak. tadi Nggih. sama persis Mbak dengan yang dengan yang dibuat Mbak tadi. Jadi PPT yang maaf, tampilannya persis seperti Canva yang dibuat Mbaknya. Jadi Iya. bukan kita bisa ngeklik kuisnya. Oh, maksudnya diklik. Oh, sama Sayang. seperti yang ini ya, Bapak Ibu. Iya, nggih. Oke. Memang nanti kalau ditampilkan nanti juga siswa juga bisa ngeklik-ngeklik Ibu. Tapi memang tidak bisa mengedit nanti siswa. Hanya di sini karena kita bisa memilihnya yang punya tautan. Kemudian nanti siswa, nah di sini ada bisa lihat, bisa komen, bisa edit. Seperti itu Ibu. Jadi misalnya sebentar, saya klik. Ini karena sudah tersambung ya Pak Ibu. Jadi saya klik. Nah, ini karena kebetulan. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Hanya bisa dilihat. Kita tidak bisa mengedit ini. Nah, misalnya diklik lagi. Ditampilkan. Kita tampilkan ya. Nah, ini nanti yang akan ada di siswa seperti ini. Mereka tidak bisa mengedit, hanya bisa, nah misalnya mengeklik juga sama. Penguapan, nah seperti ini. Terus misalnya pas yang kuisnya, di sini nanti siswa juga bisa mengerjakan kuisnya. Ya, sama. Tampilannya memang sama, maaf. Ini di sini dulu. Nah, misalnya mencair, kita klik, selamat jawaban Anda benar, seperti itu. Mbak Begitu, izin Ibu. tanya Mbak. Nggih, Ibu Yuni nggih. Terus Ya, seperti Ibu. ini Mbak mau tanya. Misalkan saya punya kuis 5 soal ya. Iya. Dari setiap soal itu nanti ada slide benar, ada slide salah, ataukah slide benar itu untuk kelima soal, slide salah juga untuk kelima soal, Mbak? Oh, seperti Ibu nanti cukup satu saja, Ibu. Jadi Oh, sebentar, nggih. Satu saja, sebentar Ibu. Di sini ya. Satu saja. Nanti tinggal misalnya soal selanjutnya ini saya copy paste ya Pak Ibu. Nah, nanti soal selanjutnya nanti yang misalnya menguap ini ditautkan lagi ke yang slide jawaban benar. Jadi cukup satu saja yang oh, keterangannya. iya, Nggih, tinggal siap, siap. ditautkan. Terima kasih. Katanya sami-sami Bu Yuni. Ada yang lain Ibu Widi bagaimana tadi terkait apakah masih ada tambahan mungkin atau saya mungkin kurang sesuai menjawabnya karena Ini loh Mbak, jadi bagaimana? misalkan Oke. siswa pengen mau belajar materi, udah belajar kan, terus mau Ya. mengerjakan kuis, kayak gitu biar bisa seperti mengerjakan kuis terus bukan seperti tampilan yang ada pada Canva kita kayak gitu bisa nggak? Jadi tulisannya benar salahnya nggak kelihatan kayak gitu. Maksudnya slide yang tadi kan kalau saya buka ini kan tetap sama, setelah slide soal ada slide benar salah kayak gitu. Oh iya,
biar ini ya Bu, maksudnya kan siswa kalau misalnya ada skornya begitu atau bagaimana? Atau tidak ada jawaban benar keterangannya seperti itu? Jadi kayak cuman melihat soalnya aja, terus ketika klik baru muncul yang jawaban benar atau jawaban salah gitu loh Mbak. Jadi bukan kayak mentahan punya kita kayak gitu. Enggak paham. Sebentar Bu, G. Atau misalnya ini kan nanti kalau misalnya tadi ya Bu ya yang saya bagikan, ini yang seperti ini kan yang tampilan siswanya Ibu. Bu Widi, ya punten. Mbak. Iya, seperti ini. Ini tampilan siswa. Ya. Ya, makaten. Nggih. Nah, terus misalnya siswa sudah melihat materinya seperti itu. Nggih. Kemudian siswa sampai ke misalnya ini ya Kuis. Ibu. Ya, Iya. kuis seperti ini. Saya tampilkan dulu sekedap. Ya, ini kemudian Iya. Kemudian siswa ngeklik jawaban. oh ya, siswa ngeklik jawaban yang misalnya yang salah atau yang benar Ibu. Enggak Mbak, terus ke bawah dulu bisa Oh ya. melihat. Nah, Yang ke bawah. berarti kan tetap lihat ini slide-nya utuh gitu loh Mbak, ada soalnya, ada jawabannya, tulisannya Oh, benar atau salah. paham. Iya, paham Ibu. Jadi kayak seperti kalau misalnya kita Kalau next hyperlink itu kan nggak kelihatan yang mau ditampilkan kayak gitu Mbak. iya, jadi kelihatan utuh seperti ini ya Ibu. Iya, Ini memang kalau begitu ya Mbak. iya, memang seperti itu Ibu Kanva. Kalau misalnya untuk berarti nanti bisa di ini Ibu. Nanti kalau misalnya saya mendapatkan jawaban yang lain, nanti ternyata bisa apa namanya Ibu, bisa menghidden gitu ya Ibu, Iya, betul Mbak. menyembunyikan yang lain seperti itu, atau nanti bisa di apa ya Bu namanya, kita berikan cara lain. Jadi nanti ada instruksi nanti setelah ada tombol-tombolnya itu Ibu. Jadi nanti misalnya ini tadi yang saya oh iya 10 menit lagi ya, siap. Nanti kalau kurang nanti bisa kita lanjut di WA ya Bu. Oke Nah, Mbak, terima kasih. di sini ada ada tombolnya ini Bu. Jadi nanti nah di sini mungkin kita bisa berikan ada tombol next dan ada home. Jadi ini nanti siswa kan ada terbatas, ada dibatasi juga. Dibatasi biar tidak ngeklik selain di situ. Karena nanti kalau kita klik di sini memang akan next terus gitu ya Bu ya. Akan next terus nanti akhirnya sampai ke slide yang utuh seperti itu. Jadi iya Mbak, maksudnya ya. begitu. Nah, misalnya kita setelah ini kan mungkin kita bisa juga Bu nanti kita klik kanan ya Bu. Misalnya saya langsung klik kanan tidak yang kiri, walaupun di klik kanan nggak ada tombolnya. Nah, nanti memang akan seperti ini Bu. Ya kan ya Bu? Tetap utuh gitu. Nah, nanti mungkin caranya adalah ya kita batasi. Nah, misalnya di sini jawaban salah, saya klik lagi ke kanan itu nanti memang akan slide-nya itu utuh seperti kita Ibu. Nah, mungkin nanti bicaranya adalah ya kita batasi dengan tombol-tombol tadi seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak. Sami-sami Ibu. Nanti kita saling belajar ya Bu. Kalau misalnya saya ternyata menemukan atau Ibu menemukan nanti boleh di-share di grup seperti itu. Mekaten. Saya stop share dulu ini. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau menanyakan atau mau menambahkan juga tidak apa-apa. Di sini saling belajar. Kemudian ini ya Pak Ibu mungkin menambahkan terkait presensi nanti di-share di grup saja sekalian nanti rekamannya ya Bapak Ibu. Jadi nanti tidak perlu presensi untuk hari ini nanti sudah didokumentasikan ya Ibu. Nanti kita foto bersama juga boleh seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain karena ini sudah jam 9:15 ya Pak Ibu, nanti Bapak Ibu karena besok pagi juga perlu tenaga untuk mengajar anak-anak, mungkin kita cukupkan atau ada masih Bapak Ibu yang ingin sharing, tanya boleh. Begitu ya Bu Isti.
Satu juga tidak apa-apa. Nggih. Iya. Oke, Mbak Rita, keren. Ilmu baru ini ya teman-teman semua. Tentunya selesai acara ini tidak juga selesai untuk terus berlatih di sini ya Mbak Lita nggih. Nanti Nggih, leres Ibu. bisa kita saling berkomunikasi, berdiskusi di grup WA kita. Monggo kita saling bersilaturahim lewat grup. Mungkin apa yang ingin dibahas, jadi kita semua bisa saling sharing seperti itu. Terus ini Mbak Lita, teman-teman itu banyak yang tanya untuk ketugasan kita gimana ya, yang dari pertama, kedua, dan ini kan sudah yang ketiga nih. Iya, Terus sebenarnya ada tugas enggak? Kan ada dari setiap materi yang pertama itu kan modul ajar, berarti Iya. tugasnya kita membuat modul ajar. Untuk yang kedua, kemarin kita dengan Pak Fajar nih, kita membuat video. Berarti kita aksi nyata kita juga membuat video, dan yang ketiga ini. Nah, nanti akan ada link untuk mengumpulkan tugas gitu kan Mbak Lita. Karena ini teman-teman sudah pada jadi nih, bingung. Oh Mau ya. dikirim Nggih, kemana nggih. tugas-tugasnya, seperti itu. Mungkin Mbak Lita sebelum ditutup bisa menjelaskan tentang ketugasan ini seperti itu, karena teman-teman ini udah jadi nih, bingung mau dibawa kemana, mau dikirim kemana. Mungkin nanti akan berganti kepada aksi nyata yang berikutnya. Seperti itu Mbak Lita, mau dijelaskan. Terima kasih Bu Isti. Nah, Bapak Ibu, terima kasih nggih. Kemarin sudah ada ketiga ini nggih pendampingan. Memang akan ada produk ataupun karya yang akan dikumpulkan. Nah, dikumpulkannya nanti paling lambat besok ya Pak Ibu, besok akan saya share ada Google Classroom. Bapak Ibu sudah familiar dengan Google Classroom atau belum nggih? Nanti di sana akan ada pengumpulan tugas, nanti juga ada linknya juga. Nah, nanti monggo Bapak Ibu enaknya pakai Google Form atau menggunakan Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Nanti kalau misalnya materi nanti akan di-share di WA, juga akan di-share di Google Classroom, yang nanti akan dibagikan juga akan di-share. Nah, monggo Bapak Ibu enaknya pakai apa untuk pengumpulan tugasnya? Ataukah nanti dalam satu Google Form sudah ada beberapa kolom untuk mengumpulkan tugas atau bagaimana? Kalau Bapak Ibu enaknya bagaimana? Nanti kami sedikit menyesuaikan, tidak apa-apa. Jadi monggo teman-teman mau yang mana nih? Kalau di Google Class itu kan tidak hilang gitu asal kita punya linknya gitu ya Mbak ya. Ya, leres Jadi Ibu. semua tertata lebih mudah. Kalau nanti di link mungkin di Google Form kita nyari nih linknya yang mana, nanti scroll lagi, mungkin seperti itu. Monggo sih untuk kesepakatan teman-teman aja mungkin gitu ya Mbak Lita, atau seperti apa? Iya. Ibu Elfrida, ini Google Form yang mudah. Soalnya mungkin kalau yang tidak terbiasa Google Classroom itu biasanya ini Bu, yang terkait ini loh Bu. Kadang lupa ngeklik tugas sudah dikumpulkan, itu juga pengaruh juga kan Ibu. Makaten mungkin Iya. seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga, kadang saya sendiri juga seperti itu Ibu. Tapi kalau memang untuk materi sih memang paling enak ini ya Bu, Google Classroom. Tapi untuk yang untuk yang pengumpulan tugas nanti mungkin kita juga bisa fasilitasi untuk Google Form juga bagi Bapak Ibu guru yang mungkin terkendala di Google Classroom. Mungkin itu saja Ibu Isti, dan terkait tugasnya nanti besok ya Ibu, besok karena udah malam nanti akan di-share apa saja dan paling lambat kapan, seperti itu. Oke Mbak Lita, terima kasih sekali. Sami-sami Bu. Teman-teman ini sudah nggak sabar mau mengumpulkan produk dari aksi nyatanya seperti itu. Oke. Ya. Dan mungkin sekali lagi untuk Mbak Lita, terima kasih untuk ilmunya. Allah yang membalas semuanya, dan tentunya kami tunggu aksi-aksi berikutnya untuk berbagi aksi nyata dari Mbak Lita, dan tentunya nanti di lain kesempatan kami juga menunggu dari teman-teman untuk bergantian berbagi praktek baik gitu nggih Mbak Lita. Nggih, leres Ibu. Nggih, teman-teman dan Bapak Ibu yang saya hormati,
saya selaku moderator, dan mohon maaf saya tutup kamera karena kendala sinyal di rumah saya, dan saya selaku moderator juga mohon maaf tidak bisa membersamai Bapak Ibu di sini dalam room ini tadi karena saya keluar masuk karena sinyal seperti itu. Dan terima kasih untuk Mbak Lita, sukses selalu. Aplaus untuk Mbak Lita. Matur nuwun Ibu. Sukses untuk Iya, dan semuanya. amin amin. Dan mengingatkan kepada teman-teman semua, nanti masih ada 2 kali pertemuan ya. Yang besok itu dengan Mbak Galih, kita akan praktek bersama dengan Mbak Galih. Nanti materinya apa besok sore Mbak Lita? Materinya tentang ini Ibu, ada tambahan poster juga. Poster dan nanti juga terkait presentasi, nanti mempresentasikan secara siaran langsung seperti itu Ibu. Oke, semakin keren. Oke, Ya, oke, oke. oke. Saya nggak sabar tentunya seperti itu. Dan nanti di akhir mengingatkan kepada teman-teman, nanti kita akan saling berbagi aksi yang sudah dibuat untuk didesiminasikan atau diseminarkan atau dipresentasikan. Begitu ya, Mbak Lita, nggih? Nggih, leres Ibu. Oke, betul-betul. Terima kasih. Dan marilah Bapak Ibu yang saya hormati, forum belajar bersama yang diprakarsai oleh Komunitas Media Pembelajaran Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, tetap semangat, tetap untuk berbagi ilmu, dan sukses selalu dalam mendampingi anak-anak kita untuk menuju dan menuntun kepada kebaikan bersama. Dan marilah acara pada malam hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak khilaf dan salah. Tentunya sekali lagi kita berikan aplaus untuk Mbak Lita. Terima kasih Mbak Lita. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak juga. Dan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.